Urosaki Kai, seorang anak ajaib Dwi Warna yang dikenal sebagai Raja Ungu. Di bawah bayangannya berdiri kakak laki-lakinya, MC Kitarei, benar-benar tak berwarna dan secara ajaib lembam. Rei berpegang pada harapan sebagai porter di parti kakaknya sampai mereka menghadapi bos dungeon Kronos Dewa Ruang dan Waktu. Dengan lambaian tangannya, Kronos dengan mudah memusnahkan seluruh parti termasuk Kai. Terpojok dan menghadapi kematian tertentu, keputusasaan Rei membuka kekuatan terlarang yang tersegel, skill drain. Dalam tindakan menantang terakhir, dia mencuri kemampuan merusak realitas Kronos sendiri, Rewind, gelombang kekuatan yang dipicu oleh kepanikan, dan penyesalan tidak hanya memutar balik momen, tetapi mengirim Rei sendiri menembus waktu. Dia terbangun bertahun-tahun di masa lalu, dipersenjatai dengan kekuatan curian dewa dan tekad yang membara. Kali ini, dia akan menguasai takdirnya sendiri. Rei benar-benar terkejut, dan ketika dia melihat melalui jendela, dia menyadari sesuatu yang lebih mengejutkan. Kastil terbalik masih putih, yang seharusnya hitam legam. Ternyata, kastil terbalik itu putih bersih sampai 7 tahun lalu, tapi secara bertahap mulai menjadi hitam. Dan ketika berubah menjadi gelap sepenuhnya, pintu yang melepaskan Kronos terbuka. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia benar-benar mencuri kemampuan rewind dari Kronos untuk mengirim dirinya kembali ke masa lalu. Dia mengambil ponselnya untuk memastikan tanggal yang tepat, dan dia menyadari bahwa dia telah kembali 7 tahun. Karena penasaran, Rei membuka jendela statusnya untuk melihat daftar keahliannya, dan yang mengejutkan, skill rewind hilang. Tapi kemampuan skill drain masih tersisa. Meskipun rewind hilang, Rei masih senang dengan apa yang tersisa karena selama 10 tahun, yang dia inginkan hanyalah satu skill. Dan karena dia memiliki skill drain, dia merasa terpenuhi. Tepat pada saat itu pengingat di ponselnya menyala mengingatkannya bahwa hari itu adalah hari ujian magi. Rei kemudian menuju ke markas asosiasi mage yang mengawasi urusan para mage dan penaklukan dungeon. Dia melangkah ke markas yang tampaknya baru, dan bahkan sebelum dia bisa menghirup udara segar, dia mendengar seorang pria memanggilnya tak berwarna dari belakang. Dia berbalik untuk melihat bahwa orang-orang itu adalah Gotu dan Oik, dan mereka berdua adalah bawahan kakaknya. Mereka juga orang-orang yang meninggal di kamar Kronos. Gotu dan Oik mengejek Rei karena datang ke markas untuk mengikuti ujian mage lagi. Mereka mengatakan kepadanya bahwa usahanya pada dasarnya tidak ada gunanya, karena tidak peduli berapa kali dia mengikuti tes, dia akan selalu tetap tidak berwarna. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Rei mengikuti ujian mage, tetapi dia terus mengikuti ujian berulang kali karena dia menolak untuk menyerah. Tidak siap untuk bermain-main dengan mereka, dia menepis tangan mereka menyuruh mereka untuk meninggalkannya. Sesaat, dia menemukan dirinya di kantor penguji tempat dia bertemu penguji Hinata Rainer, seorang mage peringkat B. Bahkan Hinata lelah melihat Rei, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia akhirnya akan terbunuh jika dia terus mencoba. Rei meyakinkan Hinata bahwa kali ini akan berbeda dari waktu-waktu lainnya. Hinata tidak punya pilihan selain menemani Rei ke tempat ujian. Dan karena dia telah mengikuti ujian berkali-kali, dia tidak membutuhkan penjelasan. Ternyata, dia harus mengumpulkan 3 mana stone dari Goblin untuk lulus ujian. Bagi mereka yang telah membangkitkan skill, ini biasanya bukan tugas yang sulit, tetapi Rei selalu berjuang dengannya. Ternyata, peristiwa mengejutkan juga terjadi pada hari itu. Monster menakutkan muncul di dungeon level 1, yang seharusnya tidak ada di sana. Sama seperti yang diharapkan Rei, monster tersebut muncul di kejauhan tampak mengancam. Monster itu ternyata adalah Goblin Topi Merah, yang merupakan monster level 37. Hinata terkejut ketika dia melihat ini, membuatnya mempertanyakan mengapa sesuatu yang begitu berbahaya ada di dungeon. Hinata mengeluarkan pedangnya, menyuruh Rei untuk lari agar dia bisa melindunginya. Namun, Rei tahu bahwa perbedaan levelnya terlalu besar. Sebelum dia mundur, Hinata kalah melawan monster karena dia berjuang untuk memastikan bahwa Rei bisa sampai ke tempat aman. Hinata dipukuli begitu parah sehingga dia terpaksa pensiun sebagai mage. Rei menyalahkan dirinya sendiri karena karir Hinata sebagai mage benar-benar hancur karena ketidakmampuannya. Namun, kali ini Rei siap untuk mengubah keadaan. Rei menarik pedang pendeknya, dan saat monster itu berlari ke arahnya, dia melemparkan pedang pendek itu ke arahnya. Ternyata, monster itu memiliki skill yang meningkatkan kemampuan fisiknya. Dan seperti yang diharapkan Rei, monster itu dengan mudah membelokkan pedang itu. Monster itu melanjutkan gerakannya ke arah Rei, dan Rei meninjunya dengan keras di kepala. Ini membuat monster itu marah, dan tepat saat ia akan menghukum Rei atas kebodohannya, kekuatan Rei mencuri skill peningkatan tubuh dari monster itu, yang pada akhirnya meningkatkan statistik fisik Rei. Goblin itu berdiri dengan kaget, bertanya-tanya mengapa ia merasa begitu tidak berdaya dan tidak berguna. Saat ia masih mencoba untuk menyatukan semuanya, Rei dengan mudah memotong monster itu menjadi 2 dari kepala ke bawah. Hinata terpana ketika dia menyadari bahwa Rei baru saja mengalahkan Topi Merah hanya dengan 1 pukulan. Rei, di sisi lain, kagum dengan kemampuannya, skill drain, karena betapa mengesankannya itu. Dia tenggelam dalam kebahagiaan ketika Hinata mencemoohnya kembali ke kenyataan, menanyanya bagaimana dia bisa mengalahkan monster itu. Menyadari bahwa mungkin buruk baginya untuk mengatakan bahwa dia memiliki skill hitam, Rei memberitahu Hinata bahwa itu tidak lebih dari kebetulan.
Hinata berteriak pada Rei untuk berhenti berbohong ketika dia menyadari bahwa ujian itu seharusnya dibatalkan karena monster abnormal baru saja muncul di dungeon. Hinata memberitahu Rei bahwa kejadian itu harus dilaporkan ke markas. Rei mengkhawatirkan dirinya sendiri, dan dia mengingatkan Hinata bahwa dia masih memiliki 2 monoston lagi untuk dikumpulkan. Tetapi Hinata berteriak padanya, mengatakan kepadanya bahwa dia berada dalam situasi yang salah untuk memikirkan monoston karena itu berbahaya. Seperti yang ditakdirkan, 2 goblin biasa muncul di kejauhan, dan Rei dengan cepat menjatuhkan mereka dengan memenggal kepala mereka. Ini semakin mengejutkan Hinata, membuatnya membuka mulutnya. Rei kemudian mengambil monoston yang dijatuhkan goblin, menanya wanita itu apakah dia diizinkan untuk mengambilnya. Hinata terlalu terpana untuk menjawab pertanyaannya, dan sesaat mereka kembali ke markas. Tidak lama setelah ini, Hinata muncul dengan lisensi Mage Rei. Dia secara resmi diberi status Mage dan dia ditempatkan di peringkat C. Rei mengambil lisensi itu dan menyunggingkan sedikit senyum karena dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai tempat dia berada saat ini. Hinata juga menunjukkan kepadanya detail mengenai pertukaran monoston yang dia kumpulkan. Ternyata, monoston adalah sumber energi berharga yang tidak memancarkan CO2. Selain menjadi sumber energi, itu dapat dijual ke asosiasi. Rei percaya bahwa mengalahkan monster topi merah yang merupakan peringkat akan memberinya bayaran yang layak. Dia memeriksa detail pembayaran, dan dia hampir berteriak kaget karena jumlah yang sangat besar di sana. Untuk mengalahkan goblin, dia mendapatkan 1.000, tetapi topi merah saja memberinya 3.000. Hinata mendesaknya untuk tidak kehilangan akal dulu karena dia mengalahkan topi merah. Rei masih terkejut karena dia tidak pernah tahu bahwa mage menghasilkan banyak uang, dan Hinata mengatakan kepadanya bahwa dia bahkan bisa mendapatkan lebih banyak. Ini membuatnya penasaran, dan dia bertanya kepada Hinata tentang dungeon. Setelah diskusinya dengan Hinata, Rei menuju ke dungeon peringkat C yang telah dipesan untuknya. Rei merasa kagum karena di masa lalu dia tidak bisa memasuki dungeon sendirian. Namun, dengan kekuatan barunya, dia yakin bahwa dia dapat mengubah masa depan. Saat dia hendak masuk ke dungeon, dia tiba-tiba dicegat oleh skill yang dikenal sebagai mana hand. Rei berbalik dengan frustrasi, dan yang mengejutkannya, dia ditahan oleh Goto dan Oik. Oik dan Goto mengejeknya karena mencoba memasuki dungeon sendirian, mengatakan bahwa itu melanggar aturan. Dengan wajah mencemooh, Rei memberitahu keduanya bahwa dia diizinkan karena dia telah lulus ujian mage. Keduanya terkejut mendengar ini, dan mereka menganggap dia pembohong kronis. Goto kemudian berjalan ke arah Rei dan menekan kepalanya dengan mana hand, menyuruhnya menunjukkan kemampuannya jika dia benar-benar telah bangkit. Rupanya, mana hand adalah skill yang memampatkan mana itu sendiri menjadi properti fisik. Bahkan dengan peningkatan tubuh ekstrem, Rei menyadari bahwa dia tidak bisa benar-benar membebaskan diri. Namun, dia bukan orang yang mudah menyerah dalam situasi sulit dan dia dengan marah menanduk Goto tersandung ke belakang dan pada saat yang sama, Rei mencuri skill mana hand-nya. Karena dia sekarang memiliki mana hand yang ditempatkan padanya oleh Goto akhirnya dinonaktifkan. Aura biru yang luar biasa terpancar dari tubuhnya mengejutkan Goto dan Oik. Rei tidak membuang waktu menggunakan mana hand dengan meraih Goto dengannya, memaksanya untuk mengakui bahwa Rei benar-benar belum bangkit. Oik menolak untuk memberikan bunga kepada Rei dan memutuskan untuk menyerangnya dengan bola api. Rei mengaktifkan skill peningkatan dan menggunakannya untuk memotong serangan api, mengejutkan Oik. Dia mencoba memahami apa yang baru saja terjadi ketika Rei menghampirinya dengan pukulan yang membuatnya terlempar ke seberang ruangan. Goto terkejut melihat bahwa Rei juga bisa menggunakan peningkatan tubuh. Dan sambil menggeliat kesakitan, Oik bertanya kepada Rei apakah dia sekarang seorang mage 2 warna. Rei hanya mengatakan tidak. Dan saat itu juga, skill drain-nya juga mencuri bola api Oik, pada dasarnya menambahkan 1 warna lagi ke daftar skillnya. Rahang Oik hampir jatuh ketika dia melihat ini, karena dia belum pernah melihat atau mendengar tentang seorang mage dengan 3 warna. Rei menunjukkan betapa berbahayanya dia dengan menembakkan bola api ke arahnya, menyebabkan dia hampir mengompol. Rei kemudian bertanya kepada mereka apakah mereka masih bersedia bertarung, tetapi keduanya saling menatap ketakutan sebelum melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Setelah mereka pergi, Rei menyadari bahwa Kai tidak akan senang jika dia kemudian mengetahui tentang apa yang baru saja terjadi. Pada dasarnya, dia adalah anjing peliharaan Kai, dan jika dia mengetahui bahwa Rei telah membangkitkan skillnya, dia pasti akan muncul untuk menghancurkannya. Kai telah mencapai level 50 yang mengesankan, menjadikannya salah satu mage terkuat di era modern. Selain Kai, Rei menyadari bahwa dia harus khawatir tentang dungeon menakutkan yang akan segera dibuka. Untuk mempersiapkan dirinya menghadapi masalah di masa depan, Rei tahu bahwa dia harus meningkatkan levelnya sebanyak yang dia bisa, dan dia melangkah ke dalam dungeon. Rupanya, level adalah fondasi kekuatan, dan naik level memungkinkan seorang mage mempelajari skill baru yang meningkatkan total mana pool seseorang. Ini juga meningkatkan jumlah mana yang dapat dikendalikan seorang mage sekaligus. Rei berjalan-jalan di dungeon ketika dia tiba-tiba disergap oleh Flame Wizard level 38.
Mengelilingi Wizard adalah beberapa bola api, membuat Ray ketakutan karena dia hanya mampu membuat satu bola api. Wizard mampu melakukan ini berkat perbedaan level yang sangat besar. Wizard melemparkan bola apinya ke arah Ray, dan meskipun dia hanya mampu memblokir satu, Ray terpaksa mengubah posisi untuk menghindari bola api lainnya. Ray menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan monster itu secara langsung, tetapi ada satu hal yang tidak berubah. Ini adalah fakta bahwa setelah menggunakan skill, selalu ada celah dan Ray tidak menyia-nyiakan kesempatan ini saat dia berlari menuju Wizard dengan kecepatan tinggi. Meskipun celahnya hanya 2 detik, Wizard menjadi benar-benar tidak berdaya pada saat itu. Ray mampu meninju Wizard begitu keras, sehingga dia terlempar sambil juga mencuri skill bola apinya dalam prosesnya. Wizard mendapati dirinya terjatuh, dan ketika dia mencoba melepaskan serangannya, dia menyadari bahwa dia telah menjadi tidak berdaya. Ray kemudian memberinya sedikit obatnya sendiri dengan melemparkan 5 bola api ke arahnya, membanjirinya dengan daya tembak besar yang benar-benar menghancurkannya. Setelah Wizard terbunuh, Ray dihantam dengan pemberitahuan yang mengatakan kepadanya bahwa dia telah naik level. Dia menyadari bahwa mengalahkan monster level yang lebih tinggi memberikan banyak experience point. Meskipun cukup sulit untuk menghadapi monster dengan peringkat lebih tinggi, Ray menyadari bahwa kemampuan skill drain memberinya keuntungan. Ray memeriksa status window-nya untuk melihat bahwa dia telah naik ke level 12. Dengan ini, Ray menetapkan standar level 30 untuk dirinya sendiri. Dia mulai menebas dungeon, memusnahkan monster kiri dan kanan. Dalam waktu singkat, Ray mencapai level 27, tetapi dia menyadari bahwa dia sudah melambat karena naik level semakin sulit. Ray menyadari bahwa untuk mencapai level 30, dia harus mengalahkan lawan dengan level yang lebih tinggi. Ray kemudian menuju ke bagian terdalam dari dungeon di mana dia menemukan boss room. Ray senang telah menemukan ini, karena ini adalah hal yang sempurna yang dia butuhkan. Ray membuka pintu dengan keras, dan ketika dia melangkah ke dalam ruangan, dia menemukan 2 imp level 30 dan Skull Demon level 45. Ray berhati-hati saat melihat ini, tetapi dia menyadari bahwa mencuri teknik mereka akan membantunya mendapatkan keunggulan. Ray berlari menuju Skull Demon yang bertujuan untuk mendaratkan pukulan padanya, tetapi yang mengejutkannya, ada penghalang mana yang mengelilingi monster yang mencegahnya mengaktifkan skill drain-nya. Skull Demon membuat segalanya lebih sulit dengan menyerbu ke arah Ray, hampir merobek kepalanya, tetapi dia berhasil menghindarinya. Dengan ledakan energi mendadak dari monster itu, Ray menyadari bahwa dia harus melakukan sesuatu yang cukup berguna untuk mengalahkan monster itu. Karena dia belum memiliki kekuatan untuk menguras Skull Demon, dia mengejar para imp. Dia menebas salah satu imp, mencuri skill Ice Needle darinya sebelum mengubahnya menjadi barbecue dengan bola api. Imp yang lain menyaksikan temannya berubah menjadi dekorasi api, tetapi terlalu takut untuk bergerak. Sekarang memiliki Ice Needle, Ray mengalihkan perhatiannya ke Skull Demon dan memukul dengan serangan Ice Needle, yang pada akhirnya menghancurkan penghalang mananya. Namun imp yang dikalahkan segera dipanggil kembali berkat kekuatan Skull Demon. Meskipun itu adalah stres tambahan bagi Ray, dia tidak mengeluh karena mengalahkan para imp akan memberinya experience point dan itu adalah apa yang dia butuhkan. Dia mengalahkan imp lagi memberinya peningkatan level lain. Karena peningkatan level baru-baru ini, jumlah mana yang dapat dia kendalikan juga meningkat. Selain itu, ia membuka kemampuan baru, skill sintesis. Ray merasa lega ketika dia melihat ini, karena itu persis seperti apa yang dia inginkan. Dia tidak membuang waktu menggabungkan Ice Needle dengan bola api menggunakan skill sintesis yang baru diperoleh. Skill merah dan biru bergabung, menciptakan tombak api yang ditembakkan Ray ke arah Skull Demon. Skull Demon memasang penghalang mananya seperti biasa, tetapi tombak api melemahkannya, memberi Ray kesempatan untuk menerobos dan meraihnya dengan pukulannya. Dengan memukul Skull Demon, dia dapat mencuri penghalang mana darinya, tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia juga mencuri peningkatan tubuh ekstrem, meninggalkan Skull Demon benar-benar bingung dan tidak berdaya. Ray kemudian dengan kejam menghabisi Skull Demon dengan mendorong tombak api ke dadanya untuk menelannya dalam api. Mana stone hijau besar jatuh karena mengalahkan Skull Demon, dan dia juga melompat dari level 28 ke level 33. Ray menghela napas lega setelah mengalahkan monster yang tangguh berkat kemampuan skill sintesis. Rupanya, itu adalah teknik tingkat lanjut yang dimaksudkan untuk menciptakan skill yang lebih kuat dan itu tersedia dari sekitar level 30. Inilah yang Ray harapkan dan dia senang bisa melakukannya tepat waktu. Ray sedang menikmati momen kemenangannya ketika sistem memberitahunya bahwa dia memenuhi persyaratan level dan jumlah skill yang dapat dia pertahankan melalui skill drain telah meningkat. Slot skillnya telah melonjak dari 3 menjadi 5 dan Ray tersenyum karena dia tahu bahwa segalanya akan menjadi lebih mudah baginya. Setelah dia selesai memeriksa semua yang dia butuhkan, dia keluar dari dungeon dan menuju ke markas untuk menyerahkan Green Monostone. Hinata terpesona ketika dia menyadari bahwa Ray mengalahkan Skull Demon dan bahkan telah mencapai level 33 hanya dalam 1 hari. Ray tersenyum gugup, mengklaim bahwa dia hanya beruntung, tetapi Hinata memberitahunya bahwa tidak pernah terdengar untuk melewati level 30 hanya dalam 1 hari. Hinata memberitahunya bahwa dengan levelnya saat ini, dia bahkan bisa menjadi penyihir peringkat B.
Tepat saat itu, Ray mendengar suara familiar bergema di belakang, dan bersamanya datang aura yang menakutkan. Suara itu tidak lain adalah saudaranya Kai, dan Kai percaya bahwa ada kesalahan karena tidak mungkin Ray adalah peringkat B. Kai lebih lanjut menambahkan bahwa Ray adalah pria tak berwarna yang sama sekali tidak memiliki bakat. Hinata membela Ray, mengatakan dia benar-benar mengalahkan topi merah dan iblis tengkorak. Saat Kai mendengar ini, dia kehilangan kendali dan segera menyerang Ray. Dia melempar pukulan kuat langsung ke dadanya. Kai dengan mudah memblokirnya dengan pelindung mana yang baru diperoleh sambil tersenyum padanya dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Dengan kemampuan Ray untuk memblokir pukulannya, Kai akhirnya mempercayai rumor bahwa saudaranya telah bangkit dengan keterampilan. Namun, Kai tidak terlalu terkesan dan dia mendesak Ray untuk menjaga punggungnya karena dia ingin melihat seberapa mampu dia. Hinata memperhatikan bahwa Kai bertingkah ceroboh, memaksanya untuk bertanya apakah dia bersiap untuk bertarung. Kai mengklaim bahwa tidak akan ada masalah jika Ray benar-benar peringkat B seperti yang mereka klaim, kecuali dia hanya seorang penyihir palsu yang menyelinap ke peringkat B. Ray menyadari bahwa menolak tuntutan Kai hanya akan membuatnya malu dan kesulitan di masa depan. Ray kemudian memutuskan untuk menerima tantangan Kai dan ini mengejutkan Kai, tetapi pada saat yang sama membuatnya marah. Keduanya kemudian menuju ke arena markas untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Ray menyadari bahwa dia harus berhati-hati tentang jumlah mana yang bisa dia kendalikan sekaligus karena dia akan melawan lawan yang lebih kuat darinya. Ray juga tahu bahwa dia harus selalu waspada karena combo maksimumnya adalah 3 keterampilan dasar, sementara Kai adalah 5 keterampilan. Dengan angka-angka ini saja, Ray cukup yakin bahwa dia akan kalah melawannya jika dia mencoba melawannya secara langsung. Agar adil, Ray menyadari bahwa dia harus membawa sesuatu yang istimewa. Begitu mereka siap untuk bertarung, Ray menyerang dengan jarum es dan Kai merespons dengan bola api. Kedua serangan itu bentrok di tengah, meninggalkan ledakan keras dan awan debu. Ini membutakan penglihatan Kai, dan sebelum dia menyadarinya, Ray menghubunginya dengan peningkatan tubuh, mengejutkannya. Kai terkejut melihat bahwa saudaranya sekarang adalah pengguna warna ganda. Di sisi lain, Ray mencoba menghitung jumlah mana keterampilan yang tersisa untuk digunakan Kai, karena dia sudah menggunakan satu. Saat dia bergerak lebih dekat ke Kai, dia mengaktifkan sintesis keterampilan untuk menciptakan tombak api. Kai terkejut melihat ini, tetapi pada dasarnya itu membuatnya tahu bahwa saudaranya sekarang dapat menggunakan 3 keterampilan warna. Namun, dia tidak khawatir sedikit pun tentang itu. Tepat saat Ray akan menghubunginya, Kai menyambutnya dengan bola api kuat yang menghancurkan tombak api Ray sebelum mengirimnya ke tanah. Wajah Ray bersinar ngeri karena tombak apinya yang membutuhkan 2 keterampilan bernilai mana untuk digunakan dengan mudah dikeluarkan hanya dengan keterampilan sederhana. Kai mengejek saudaranya mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin dapat menggunakan 3 warna keterampilan, tetapi dia tidak dapat dibandingkan dengannya karena dia berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Untuk menempatkan Ray pada tempatnya, Kai menembakkan bola api mematikan padanya. Ray dipaksa untuk berlarian, untuk mencoba menghindari bola api sambil juga menciptakan tombak api. Dia menembakkan tombak api ke Kai, tetapi Kai merespons dengan kebiasaannya, bola api. Bola api Kai menerobos dan menuju langsung ke Ray, tetapi dia segera memasang penghalang mana. Namun, penghalang mana tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Kai, dan itu hancur mengirim Ray ke tanah lagi. Dengan Ray di tanah, Kai berjalan ke arahnya, menyuruhnya untuk menundukkan kepalanya dengan hormat, dan dia akan melupakan semua yang telah terjadi sejauh ini. Dia ingin Ray mengakui bahwa dia adalah sampah dibandingkan dengannya. Jauh di lubuk hati, Ray tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan Kai dengan gerakan dan keluaran kecilnya, tetapi dia tidak bersedia menyerah karena dia akan terus hidup seperti budak. Bertekad untuk membuat namanya sendiri. Dia berdiri, berteriak pada Kai untuk memberitahunya bahwa dia tidak akan pernah tunduk padanya. Kai marah ketika dia melihat ini, dan dia memberitahu Ray bahwa dia mungkin harus membunuhnya. Kai segera mengaktifkan keterampilan Overlock yang menghabiskan sejumlah besar mana tetapi menggandakan jumlah mana yang dapat dikendalikan sekaligus. Dengan Overlock di tempat, Kai dapat menyulap beberapa bola api, dan dia dengan percaya diri memberitahu Ray bahwa dia akan menyaksikan kekuatan seorang raja, serangan 10 combo. Ray dicekam ketakutan ketika dia melihat ini, karena dia mengenali kekuatan itu karena itu adalah jurus pamungkas Kai. Pada dasarnya, dia adalah satu orang yang dapat menggunakan sejumlah besar mana jika dibandingkan dengan mereka yang berada di levelnya. Namun, ini adalah sesuatu yang telah dipertaruhkan Ray dan telah mengharapkan Kai untuk digunakan. Ray melompat ke arah Kai, dan Kai mengolok-oloknya, menanyainya apakah dia pikir dia bisa menghindari serangannya di udara. Ray mendapati dirinya bersaing melawan sekelompok bola api, tetapi dia mengaktifkan tangan mana, mengejutkan Kai karena dia tidak mengharapkan keterampilan lain. Ray tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat Kai, dia terikat oleh pendinginan. Dia berhasil menghindari bola api, dan dia mencapai Kai tepat waktu. Kai berada di masa pendinginannya ketika Ray menghubunginya, dan dia memukul wajahnya. Pukulan Ray sangat berat sehingga mengirim Kai melintasi arena. Dan, dengan memukulnya, Ray juga berhasil mencuri keterampilan Overlock-nya. Ray senang dengan hasilnya karena dia dapat mencuri keterampilan Overlock juga.
Ray percaya bahwa dia telah memenangkan pertarungan, tetapi Kai bangkit kembali dengan wajah yang rusak, mengancam akan membunuh Ray. Tepat saat itu, Kai mengeluarkan keterampilan tombak iblis, mengejutkan Ray karena dia tidak mengharapkan Kai untuk mempelajari keterampilan itu. Rupanya, itu adalah keterampilan terbesar Kai yang membuatnya benar-benar berbahaya. Ray menyaksikan tombak itu datang langsung ke arahnya, tetapi sebelum bisa mengenai, Ray berhasil keluar dari jalan. Ray dipaksa untuk mengakui bahwa kecepatan tombak itu adalah sesuatu yang lain. Ray akhirnya menyadari bahwa dia hanya bisa mendaratkan pukulan pada Kai karena dia ceroboh, tetapi banyak hal telah berubah sekarang karena Kai menjadi sangat serius. Ray mendapati dirinya berlarian di arena karena tingkat kekuatan antara dia dan Kai telah meroket. Bahkan dengan kehancuran yang telah dia sebabkan pada arena, Kai masih jauh dari selesai. Ray mencoba melawan dengan tombak apinya, tetapi Kai mengalahkan keterampilannya dengan tombak iblis. Gelombang dari ledakan mengirim Ray langsung ke dinding, dan dia berteriak saat dia menabrak dinding. Kai mengolok-oloknya, mengatakan ini persisnya mengapa dia disebut Raja Ungu. Ray tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Kai sebenarnya benar karena tombak iblisnya adalah salah satu yang terkuat. Kai berdiri di atas Ray lagi mengatakan kepadanya untuk tidak sombong hanya karena dia dapat menggunakan beberapa keterampilan. Ray mengakui bahwa dia bukan tandingan Kai dalam keadaannya saat ini, tetapi tiba-tiba menyadarinya bahwa permainan akan berubah jika dia dapat menemukan potensi keterampilan ungu. Sebelum pertarungan, batas untuk sintesisnya adalah 2 warna, tetapi Ray benar-benar mengubah permainan dengan mengaktifkan keterampilan Overlock. Kai terkejut ketika dia melihat saudaranya memanfaatkan keterampilan Overlock seolah-olah itu bukan apa-apa. Karena Overlock, kapasitas mananya secara otomatis meningkat dan dia membuka sintesis keterampilan. Ray tersenyum ketika dia menyadari bahwa dia telah mencapai jackpot, tetapi Kai khawatir karena dia tidak tahu rencana jahat apa yang dia susun. Tepat saat itu, Ray melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya, dan ini menggabungkan 3 warna bersama-sama. Ray menambahkan keterampilan merah ke keterampilan biru dan melengkapinya dengan keterampilan kuning, yang pada akhirnya mengubahnya menjadi mana hitam, meninggalkan mulut Kai menganga. Pada dasarnya, warna mana yang tersedia adalah merah, kuning, dan biru. Ray selalu diberitahu bahwa dia tidak memiliki afinitas untuk ketiga warna ini, tetapi tanpa sepengetahuan mereka, mereka semua salah. Ray adalah jenis yang sama sekali berbeda dan langka karena dia adalah penyihir gelap yang belum pernah terdengar dalam sejarah penyihir. Dengan kombinasi ketiga warna tersebut, Ray menciptakan nyala api jurang yang terlihat sangat mematikan. Ketakutan mencengkeram Kai, dan dia dengan panik meluncurkan tombak iblis ke arah Ray, berteriak padanya untuk menjauh. Ray melihat tombak itu dan melemparkan bola api jurang ke sana, menghancurkannya dalam sekejap. Begitu tombak iblis keluar dari jalan, Ray berlari ke arah Kai saat dia menyiapkan bola api lain. Kai tidak mau menyerah, dan dia memanggil tombak iblis raksasa lainnya untuk persiapan serangan Kai. Kai meluncurkan tombak iblisnya, dan Ray menemuinya di tengah jalan dengan bola api. Bola api Ray mengalahkan dan menghancurkan tombak iblis, meninggalkan ledakan besar yang membuat Kai pingsan. Ray tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat dia jatuh ke tanah karena takjub bahwa dia akhirnya mengalahkan Kai. Notifikasi sistem muncul, memberitahunya bahwa dia telah memperoleh api jurang, semua berkat sintesis skill. Beberapa saat kemudian, Hinata berjalan mendekati Ray dengan sangat terkejut, menanyainya jenis skill apa yang baru saja dia gunakan. Ray sudah khawatir tentang ini karena dia tahu bahwa dia tidak bisa terus menyembunyikan skill dan kekuatannya selamanya. Ray bertindak seperti orang keren dan memamerkan skillnya, mengatakan bahwa itu tampaknya adalah skill hitam. Itu mengirimkan gelombang kejut melalui tubuh Hinata karena Ray adalah pengguna skill hitam pertama. Ray kemudian bertanya padanya, apakah dia wajib melaporkan sifat skillnya ke asosiasi karena dia ingin menjaganya tetap menjadi rahasia di antara mereka. Hinata terkejut mendengar ini, dan dia memberitahu Ray bahwa dia melewatkan sebuah kesempatan. Ray bertanya-tanya kesempatan apa yang mungkin dia lewatkan, dan Hinata mengingatkannya bahwa penyihir terkuat di setiap warna selalu diberi gelar raja, yang pada dasarnya berarti dia adalah Raja Hitam karena tidak ada orang lain. Ray memikirkannya dalam-dalam, dan meskipun tawaran itu menggoda, dia memberitahu Hinata bahwa dia tidak menginginkannya saat ini. Ray tahu dia masih lemah, yang tidak cocok untuk seorang raja. Saat itu dia ingat bahwa kakaknya masih pingsan di arena, dan dia bertanya kepada Hinata apakah dia akan baik-baik saja. Hinata memberitahu dia bahwa Kai adalah salah satu raja, dan dia pasti akan segera pulih meskipun dia terluka parah. Meskipun demikian, Hinata berencana untuk membawanya ke ruang medis. Tiba-tiba, mereka mendapatkan notifikasi darurat di telepon, dan ketika dia memeriksanya, dia menyadari bahwa sebuah dungeon telah muncul di pintu masuk barat Taman Ikabukuro, dan level penyihir yang direkomendasikan untuk masuk adalah 70. Hinata terkejut ketika dia melihat ini, tetapi Ray sudah mengharapkannya karena dia tahu itu telah terjadi di kehidupan masa lalunya. Itu adalah dungeon level 70, ketika sebagian besar raja masih di level 50. Dan di minggu pertama kemunculan dungeon, para raja menyadari betapa lemahnya mereka. Karena ini, mereka meninggalkan dungeon Ikebukuro.
Tetapi tanpa sepengetahuan mereka, itu adalah titik awal dari sebuah tragedi. Rupanya, dungeon mengalami keruntuhan karena sebuah dungeon diharapkan untuk ditaklukkan dalam jangka waktu tertentu atau monster akan keluar bergegas. Dungeon Aikebukuro adalah yang pertama dari dungeon di mana wabah dungeon terjadi. Kemunculan monster mengakibatkan begitu banyak kematian, meninggalkan kota Tokyo yang kewalahan dengan monster. Sebagai balasannya, banyak orang meninggal karena jumlah monster mengerikan yang menyerbu jalanan. Namun, Rei siap untuk menghentikan tragedi itu terjadi lagi, apapun yang terjadi. Hinata hampir kehilangan keseimbangan ketika Rei mengatakan padanya rencananya untuk menaklukkan dungeon. Hinata mencoba memberitahunya betapa berbahayanya dungeon itu bahkan jika dia cukup kuat. Selain itu, hanya penyihir peringkat A yang diizinkan masuk ke dungeon karena level rekomendasi jauh di atas 50. Karena ada sedikit waktu sebelum wabah dungeon, Rei mengonfirmasi apakah ujian promosi peringkat A masih minggu depan, dan Hinata mengatakan ya. Karena ini masalahnya, Rei memberitahu Hinata rencananya untuk naik ke peringkat A pada saat dia mengikuti ujian berikutnya. Hinata semakin terkejut ketika dia mendengar ini, tetapi dia tidak dapat menyangkal fakta bahwa Rei benar-benar dapat lulus ujian dengan skillnya. Namun, dia terdengar seperti ada masalah, dan Rei bertanya padanya apa itu. Hinata kemudian mengatakan kepadanya bahwa untuk mengikuti tes promosi peringkat A, dia harus menyelesaikan dungeon peringkat B dengan sebuah party terlebih dahulu. Ini pada dasarnya berarti dia harus membentuk party dalam satu dan menyelesaikan dungeon peringkat B, dan Rei benar-benar melupakan ini. Rei memeriksa teleponnya, dan yang dia lihat hanyalah pesan sampah tentang orang-orang yang mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin mereka akan membentuk party dengannya. Karena dia harus menyelesaikan dungeon peringkat B sebelum minggu berakhir, Rei tahu dia berada dalam posisi yang sulit karena sulit untuk menyelesaikannya sendirian. Rei ditinggalkan memutar otaknya, memikirkan apa yang bisa dia lakukan untuk keluar dari situasi sulitnya. Saat itu, dia mendengar beberapa penyihir memarahikan mereka karena begitu lemah. Ini sampai ke Rei yang ingat bahwa dia selalu diperlakukan seperti sampah, sama seperti orang buangan. Rupanya nama gadis itu adalah Ichinose Aya, dan rekan-rekannya bahkan tidak menahan diri dan menyebutnya beban mati. Saat Rei mendengar nama Aya, dia mengingat sesuatu yang cukup penting. Ternyata Aya akan dikenal sebagai Raja Scarlet di masa depan, tetapi dia masih dikenal sebagai penyihir yang tidak kompeten di masa sekarang. Meskipun dia lemah, Rei kecewa karena anggota partinya memperlakukannya seperti sampah. Aya mencoba memberitahu anggota timnya bahwa dia tidak mampu dikeluarkan dari parti karena dia tidak akan mampu membayar tagihan medis saudara perempuannya. Dia berjanji untuk melakukan yang lebih baik lain kali mereka memasuki dungeon, dan pemimpin parti memberitahu dia bahwa dia akan menunggu untuk melihat apa yang bisa dia lakukan selama serangan mereka untuk hari itu. Dia memberitahu Aya bahwa dia pasti keluar dari tim jika dia melakukan kesalahan, dan Aya dengan gugup menyetujuinya. Aya dan timnya kemudian melangkah keluar untuk menghadapi sebuah dungeon, tetapi Rei khawatir bahwa segalanya mungkin tidak berjalan dengan baik. Rei tahu bahwa Aya menjadi Raja Scarlet di tahun-tahun mendatang, tetapi dia menderita banyak kesulitan sebelum itu. Rei ingat bahwa sekitar waktu inilah dia terlibat dalam insiden tertentu. Rupanya, dia terluka parah selama pertempuran bos, dan dia koma selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, Rei menyadari bahwa insiden itu mungkin hari itu. Meskipun Rei tidak yakin tentang itu, dia bisa melihat bahwa Aya bertingkah sangat aneh. Untuk mencegah sesuatu yang gila terjadi padanya, Rei memutuskan bahwa dia perlu turun tangan. Sementara itu, Aya dan timnya telah bertemu dengan bos dungeon Dulahan monster level 45. Tiba-tiba, pemimpin party melakukan sesuatu yang sangat gila, dan dia mendorong Aya ke jangkauan monster sehingga dia bisa menggunakannya sebagai umpan. Dia menyuruh Aya untuk melawan monster itu sendirian, dan Aya mencoba mengingatkannya bahwa dia tidak bisa menang melawan monster itu sendirian. Pemimpin party kemudian memberitahu Aya bahwa dia akan dikeluarkan jika dia tidak bisa melawan bos monster sendirian. Aya didorong ke sudut oleh permintaan pemimpin party, tetapi dia percaya bahwa dia tidak punya pilihan karena semua yang dia lakukan adalah demi saudara perempuannya. Party menyaksikan dengan geli saat Aya berjalan menuju bos dan melemparkan bola api ke arahnya. Bola api Aya mengenai target, tetapi monster itu tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya berada. Aya panik ketika dia menyadari bahwa serangannya tidak berguna melawan monster itu. Tiba-tiba, Dulahan melompat ke arahnya, siap untuk menghancurkannya sampai mati dengan pedang besarnya. Pedang itu mengenai tepat di depannya, menyebabkan gelombang besar yang menghancurkan tanah dan mengirimnya jatuh ke tanah, benar-benar di bawah belas kasihan monster itu. Monster itu akan menghabisinya ketika Rei muncul di tempat kejadian, dan dengan bantuan peningkatan tubuh ekstremnya, dia memblokir serangan monster itu. Aya terkejut ketika dia melihat seorang penyelamat muncul tepat di depannya mencegahnya dari kematian. Rei mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menangkis serangan itu, dan dia mendorong monster itu ke belakang. Aya terpana, dan Rei berbalik untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Anggota parti Aya tidak senang bahwa seseorang entah dari mana muncul untuk merusak rencana mereka. Mereka tahu bahwa Dulahan adalah monster menakutkan dengan berat yang mengerikan, tetapi Rei mendorongnya menjauh seperti bukan apa-apa.
Saat itu Dullahan kembali berdiri dan mengeluarkan raungan keras yang mengenai setiap sudut ruangan. Ray tidak terkejut bahwa monster itu masih hidup karena armor Dullahan jelas ditingkatkan dengan skill penguatan yang membuat serangan biasa sama sekali tidak berguna melawannya. Karena ini masalahnya, Ray memutuskan untuk mencuri skill dan membatalkannya. Ray mempertaruhkan segalanya dan melompat ke arah monster untuk mencoba menyentuhnya. Dia berhasil menyentuh monster itu dan dia mengaktifkan pengurasan skill. Tetapi yang mengejutkannya, skill itu menolak untuk datang. Ray terpaksa melompat mundur sebelum dia diiris menjadi dua oleh monster itu. Ray kembali ke tempat ayah berada, dan dia bertanya apakah Ray baik-baik saja. Ray memberitahunya bahwa dia baik-baik saja karena dia berhasil memblokir serangan monster itu dengan pedangnya. Ray akhirnya menyadari bahwa armor Dullahan adalah bagian luarnya, dan agar skill drain bekerja, dia harus menyentuh bagian dalam tubuhnya. Tiba-tiba, Dullahan menghantamkan pedangnya ke tanah, melepaskan ledakan energi besar darinya. Ray mengangkat penghalang mana miliknya dan berteriak pada ayah untuk tetap di belakangnya agar dia tidak terkena serangan. Penghalang mana Ray berhasil memblokir serangan yang datang, tetapi gelombang dari serangan itu membuat anggota party terbang seperti kertas. Hanya pemimpin party yang tetap berdiri, dan dia dengan marah meluncurkan tombak es ke monster itu. Anehnya, Dullahan memblokir serangan itu dan membalas dengan serangan balik yang tidak bisa dihindari oleh wanita itu. Dia mendapati dirinya terlempar ke dinding. Karena tombak es tidak berguna melawan Dullahan, Ray menyadari bahwa dia membutuhkan skill yang melampaui skill penguatan monster itu. Ray menggunakan Abyss Flame miliknya, dan dia tidak membuang waktu untuk membuat bola api hitam yang mengejutkan ayah. Ray melemparkan api hitam itu langsung ke monster, dan Dullahan juga mengirimkan gelombang energinya ke arah Ray. Kedua serangan itu bertemu di tengah jalan, tetapi api Ray terlalu kuat dan itu mengalahkan ledakan energi Dullahan. Api hitam mencapai Dullahan bahkan sebelum ia sempat melakukan apapun, dan ia dilalap api. Ray membatasi gerakan monster itu dengan manahan untuk memastikan bahwa api hitam melakukan tugasnya. Ini cukup untuk membakar skill penguatan armor apapun yang dimiliki Dullahan, dan hancur menjadi debu dari kekuatan luar biasa dari api hitam. Dengan Dullahan mati, ia menjatuhkan monoston hijau besar, tetapi ayah lebih peduli dengan kekuatan luar biasa yang dimiliki Ray. Dia benar-benar terkesan dengan bagaimana dia bisa mengalahkan monster itu hanya dengan satu pukulan, dan dia dengan gugup berterima kasih kepada Ray karena telah menyelamatkan hidupnya. Ray tersenyum sambil mengatakan kepada gadis itu bahwa dia hanya senang dia baik-baik saja. Jauh di lubuk hatinya, Ray benar-benar bahagia bahwa dia berhasil menyelamatkan ayah dari kematian. Pemimpin parti ayah yang menyebalkan akhirnya kembali berdiri dengan tampang sangat kesal. Dia menyadari bahwa Ray cukup kuat, tetapi keserakahannya membuatnya mendambakan hadiah untuk mengalahkan monster itu. Dia berjalan ke arah Ray, menyuruhnya untuk menyerahkan batu mana karena merekalah yang mendaftar untuk menaklukkan dungeon. Ayah terkejut mendengar ini, dan dia terpaksa mengingatkan wanita menyebalkan itu bahwa Ray baru saja menyelamatkan hidup mereka. Ray bahkan mengatakan kepada wanita itu bahwa dia tidak masalah memberinya batu mana. Tapi sebagai imbalan untuk ini, Ray mengatakan kepada wanita itu bahwa dia ingin ayah berada di partinya. Ini mengejutkan pemimpin parti dan bahkan ayah sendiri. Ray kemudian beralih ke ayah, mengatakan dia juga bebas untuk membuat pilihannya karena dia tidak memaksakannya. Pemimpin parti tertawa, terbahak-bahak ketika dia mendengar ini, dan mengatakan kepada Ray bahwa dia dengan sepenuh hati menyetujui kesepakatan itu. Dia menepuk bahu ayah, menanyakan apakah dia juga setuju dengan kesepakatan itu. Ayah dengan halus menjawab bahwa dia setuju dengan kesepakatan itu, dan dia memberitahu Ray bahwa dia sekarang dalam perawatannya. Pemimpin parti mengumpulkan monoston, dan saat dia berjalan pergi, dia berbicara tentang bagaimana dia berhasil membuat kesepakatan yang bagus dengan menukar anggota parti yang tidak berguna. Tidak diketahui olehnya, tetapi diketahui oleh Ray, ayah adalah yang sebenarnya. Setelah parti pergi, ayah berterima kasih kepada Ray sekali lagi karena telah menyelamatkannya, dan Ray meminta maaf karena membuatnya meninggalkan partinya tiba-tiba. Ayah, di sisi lain, tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri karena dia percaya bahwa dia hanya akan menyeret Ray ke bawah. Ray kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia akan menjadi lebih kuat dan bahkan lebih kuat dari mereka yang meninggalkannya. Ayah terkejut mendengar ini karena dia tidak melihat dirinya sebagai seseorang yang akan menjadi lebih kuat. Ray kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia mendengar percakapannya dengan mantan anggota partinya di markas, tetapi dia meyakinkannya bahwa itu tidak disengaja. Karena apa yang dia dengar, Ray memberitahu ayah bahwa dia bisa menjadi dukungannya. Ayah merasa lega mendengar ini, dan dia mengatakan kepada Ray bahwa dia bersedia berada dalam perawatannya. Ray tersenyum menyadari bahwa dia telah berhasil mendapatkan emas. Keesokan harinya, Ray dan ayah bersiap untuk keluar dalam upaya untuk menaklukkan dungeon peringkat B. Ayah bertanya apakah mereka bertanggung jawab untuk mengikuti ujian peringkat A jika mereka menaklukkan dungeon, dan Ray mengatakan, ya. Selain itu, Ray memberitahu dia bahwa sebenarnya ada sesuatu yang akan membuatnya lebih kuat di dalam dungeon.
Ini membuat ayah penasaran karena dia tahu bahwa menjadi lebih kuat akan membantunya mendapatkan lebih banyak uang untuk membayar tagihan medis saudara perempuannya. Bersemangat dengan ini, ayah menunjukkan kepada Ray betapa bersemangatnya dia untuk menghadapi dungeon. Keduanya melangkah ke dungeon peringkat B yang merupakan gua kristal. Kelompok monster pertama yang mereka temui adalah serigala hitam, dan ini membuat ayah takut. Namun, Ray mendesaknya untuk tetap di belakang sementara dia mengurus monster-monster itu. Ray berlari menuju monster-monster itu dan dia mengaktifkan peningkatan tubuh ekstrem sebelum mencapai mereka. Bersenjatakan pedangnya, dia menebas monster-monster itu seperti tisu. Dia mengiris mereka terbuka satu demi satu, mengejutkan ayah yang menonton dari belakang. Dia kagum betapa kuatnya Ray karena kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan mantan anggota partinya meskipun mereka kuat. Ray kemudian memimpin ayah tepat ke tempat yang dia inginkan, meyakinkannya bahwa dia akan mendukungnya. Dia mendesaknya untuk mengikuti rencana itu, dan ayah berjalan menuju monster-monster itu dalam upaya untuk mengalahkan mereka sehingga dia bisa naik level dengan cukup cepat. Meskipun dia hanya bisa menggunakan serangan sederhana, dia bersedia untuk mencoba yang terbaik melawan monster-monster itu. Ayah menyulap bola api miliknya sebagai persiapan untuk monster-monster kecil yang berlari ke arahnya. Sementara itu, Ray berdiri dan mengawasi dari belakang karena dia telah menyiapkan ayah untuk ujian yang sempurna untuk membuatnya menyadari senjatanya sendiri. Saat ayah berurusan dengan monster-monster kecil, monster besar muncul dari belakang. Tapi Ray siap untuk menghadapinya karena dia tidak berminat untuk membiarkan apapun mengganggu apa yang sedang terjadi pada ayah. Ayah berhasil mengalahkan monster-monster itu, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia melakukannya. Mereka terus datang, seolah-olah mereka memiliki kartu respawn tak terbatas. Dia bahkan digigit di lengan kirinya untuk memperburuk keadaan karena dia akan kehabisan mana jika dia menemukan cara untuk menghindari monster-monster yang menyebalkan itu. Ayah sedang memikirkan betapa sulitnya hidupnya ketika dia melihat ke atas untuk melihat Ray menghadapi sekelompok monster yang lebih tangguh, hanya agar dia bisa membuat segalanya lebih mudah baginya. Saat inilah akhirnya dia menyadari bahwa dia perlu berhenti mengeluh dan mulai bertindak sebagai gantinya. Ayah siap untuk memenuhi standar yang ditetapkan Ray untuknya, dan dia menggunakan emosinya untuk menyulap bola api. Dia melemparkan bola api itu ke monster-monster itu, dan berkat emosi di baliknya, bola api itu tumbuh cukup besar untuk melahap monster-monster itu seperti keripik. Ayah terkejut ketika dia menyadari bahwa bola api miliknya semakin besar, tetapi mana miliknya tidak habis. Ray, di sisi lain, senang bahwa ayah akhirnya memahami kekuatannya, karena dia sebenarnya cocok untuk pertempuran ketahanan. Pada dasarnya, kumpulan mana miliknya adalah senjatanya yang terhebat dan dia baru saja menemukannya. Ayah terpana ketika dia menyadari bahwa dia telah membuka skill tungku ledakan. Sesaat, keduanya tiba di ruang bos yang menampung slime besar level 52. Saat Ray menyerbu ke arah slime, dia memberitahu ayah untuk menggunakan skill barunya melawan slime. Ayah mengakui perintah itu, dan dia melepaskan tungku ledakannya, melepaskan daya tembak luar biasa yang mengejutkannya. Dia tidak percaya bahwa dia mampu menghasilkan kekuatan yang begitu menakutkan. Di sisi lain, Ray menyadari apa yang dia mampu lakukan karena tungku ledakan adalah skill yang meningkatkan daya tembak skillnya, tetapi dengan biaya mana yang tinggi. Pada dasarnya itu cocok dengan set skillnya. Tapi tiba-tiba, Ray menyadari bahwa tingkat daya tembak yang dia saksikan lebih tinggi dari yang dia kira. Daya tembak ayah melalap seluruh ruangan, mengubahnya menjadi merah, dan dia akhirnya menghapus slime. Setelah bos dikalahkan, Ray bekerja untuknya, memujinya atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Ayah awalnya terguncang, tetapi dia mengumpulkan dirinya dan mulai tertawa karena dia tidak pernah berpikir dia mampu menghasilkan kekuatan yang begitu luar biasa. Namun dia tidak membuang sedetik pun untuk menghargai Ray karena berkat dialah dia menemukan potensinya. Setelah menaklukkan dungeon peringkat B, mereka berdua kembali ke permukaan, dan dia menyebutkan bahwa mereka telah berhasil memenuhi syarat yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam ujian peringkat A, yang berarti yang tersisa adalah mengikuti ujian. Ray tersenyum padanya, membenarkan hal ini, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia ingin mengikuti ujian dan lulus, karena itu adalah suatu keharusan. Pada hari ujian peringkat A, mereka berdua pergi ke asosiasi, dan Hinata memberitahu mereka bahwa mereka harus mengukur kemampuan tempur mereka dan memasangkan mereka dengan seseorang untuk pertempuran tiruan. Ray siap untuk mengikuti ujian dan lulus, jadi dia akhirnya bisa menjadi mage peringkat A untuk rencana selanjutnya. Ayah juga bersemangat, dan dia mendesak Ray untuk memberikan yang terbaik juga. Saat itu, mereka bertemu dengan mantan anggota partai dan pemimpin yang menyebalkan Isoyama. Mereka mengejeknya karena mencoba mengikuti ujian, tetapi Ray maju untuk membela ayah, memberitahu anggota partai bahwa ayah tidak akan kalah dari pengecut seperti mereka. Isoyama mencemooh dan kemudian mengejek Ray, mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki anggota partai yang lebih baik yang bisa dia dapatkan daripada ayah yang tidak berguna. Saat itu, anggota partai yang dimaksud muncul di kejauhan dan ternyata itu adalah seorang wanita, Auno Yuri. Ini segera membuat Ray khawatir karena dia telah mendengar nama itu di kehidupan masa lalunya. Tampaknya,
Yuri sangat kuat sehingga dia pernah melakukan solo dungeon yang sangat berbahaya tanpa banyak kesulitan. Setelah inilah dia menjadi sangat terkenal. Dan menilai dari keadaan saat ini, Ray dengan mudah mengetahui bahwa Yuri mungkin sudah sekitar mage peringkat A. Yuri kemudian menghampiri Ray sambil berkata bahwa dia terlihat seperti seseorang yang cukup menarik. Ini membuat Ray lengah, membuatnya menatap Yuri dengan aneh. Ayah khawatir tentang bagaimana Ray bertindak dan dia memanggil namanya. Penyebutan namanya segera memberitahu Yuri siapa dia karena dia dapat mengetahui bahwa dia adalah kakak laki-laki Kai. Selain itu dia telah mengetahui bahwa Kai kalah darinya, dan berita ini mengejutkan Ray karena dia tidak tahu prestasinya telah menyebar jauh di antara para mage. Ayah, di sisi lain, benar-benar terkejut bahwa Ray mengalahkan Kai dan dia terpaksa bertanya kepadanya apakah itu benar. Yuri kemudian berbalik untuk memberitahu Ray bahwa dia mungkin mengesankan tetapi dia tidak memiliki peluang melawannya. Yuri menyebutkan bahwa Raja Ungu, Kai, lebih lemah darinya. Sesaat, para mage berkumpul di pusat pelatihan untuk mencoba keterampilan tempur mereka melawan golem buatan yang disediakan oleh asosiasi. Tampaknya, golem itu ditutupi dengan batu khusus yang lebih keras daripada batu normal dan para mage didesak untuk melakukan yang terbaik melawannya. Ray adalah orang pertama yang dipanggil untuk mencoba kekuatannya melawan golem. Dia berdiri di depan golem dan menyulap bola api, tetapi para mage yang hadir mulai menertawakannya karena mencoba menggunakan elemen api melawan golem elemen logam. Saat dia berlari menuju golem, Ray cukup yakin bahwa elemen api akan benar-benar tidak berguna melawan golem. Tetapi, tepat sebelum dia mencapai golem, dia menggabungkan serangan api dengan pecahan es untuk menciptakan tombak api. Ray menembakkan tombak api ke golem, dan itu menghancurkan kepala golem, meninggalkan awan asap di belakangnya. Pengawas memeriksa golem, dan saat dia tidak mendapat respons, dia memastikan bahwa golem telah dikalahkan. Para mage yang mengejek Ray sebelumnya mulai bergumam kagum karena mereka tidak pernah menyangka Ray akan mengalahkan golem hanya dengan satu pukulan. Yuri, di sisi lain, terkesan dengan cara Ray menggabungkan kedua elemen tersebut untuk menciptakan elemen yang lebih kuat. Ray tersenyum karena dia jelas bangga dengan bagaimana dia menangani seluruh situasi. Untuk Aya, dia menjalani tes pengukuran mana pool, dan dia diharuskan memegang bola kristal dengan tangannya untuk mendapatkan pengukuran yang akurat. Saat dia akan menyentuh bola kristal, mantan anggota partainya sudah mengejeknya, mengatakan dia harus malu bahwa dia datang untuk mengikuti ujian. Namun, semua orang di ruangan itu tercengang ketika perangkat menampilkan daya tembaknya yang luar biasa. Isoyama tidak dapat mempercayai ini, dan dia berasumsi bahwa Aya pasti curang. Setelah mereka selesai dengan prasyarat lainnya, penguji memberitahu para mage bahwa pertempuran tiruan adalah hal terakhir dalam daftar. Untuk pertandingan pertama pertempuran tiruan, Aya diadu melawan musuhnya, Isoyama. Aya tetap tenang saat dia akan menghadapi wanita itu, tetapi Isoyama tidak sabar untuk melawan Aya sehingga dia dapat mengeksposnya apa adanya. Pertempuran dimulai, dan Isoyama meluncurkan sekelompok jarum es ke Aya, tetapi dia dengan mudah menghancurkan segalanya dengan bola api raksasa yang meniup serpihan es kemana-mana, hampir membutakan kastor itu sendiri. Isoyama terkejut ketika dia melihat ini, karena dia tidak pernah menyangka Aya memiliki keterampilan daya tembak yang luar biasa. Isoyama terkejut, tetapi Aya bahkan belum memulai. Aya menciptakan bola api lain, dan dia melemparkannya ke Isoyama. Isoyama merasakan kekuatan mengerikan di balik bola api dan segera memasang penghalang mana, berharap ini akan menyelamatkannya. Sebelum serangan itu mengenai, dia sudah mengejek Aya karena bodoh karena rencana serangannya cukup sederhana. Dia berencana untuk memblokir serangan Aya sebelum meluncurkan serangan balik untuk menyingkirkannya. Tiba-tiba menyadari sesuatu yang gila, dan ini adalah fakta bahwa serangan Aya tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Aya terus meluncurkan serangkaian bola api ke Isoyama dan penghalang mananya. Dan karena serangan berturut-turut, penghalang mana pecah, memperlihatkan ketakutan Isoyama di baliknya. Isoyama beralih ke gerakan pengecutnya yang biasa, tetapi saat dia melarikan diri, dia terkena salah satu runtuhan yang dihasilkan dari serangan bola api Aya. Isoyama terkena di bagian belakang kepalanya, dan saat dia jatuh ke tanah, setiap serat keberadaannya menolak untuk percaya bahwa Aya telah melampaui kekuatannya. Dia jatuh ke tanah, dan penguji menghentikan pertempuran yang menyatakan Aya sebagai pemenang. Wajah Aya bersinar kegirangan, dan saat dia kembali ke tribun, Ray memujinya atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Aya tersenyum, mengatakan dia tidak percaya bahwa dia menang, tetapi dia berharap Ray beruntung dalam pertempurannya melawan Yuri. Yuri tetap tenang saat dia menyuruh Ray untuk melangkah ke arena untuk pertempuran mereka. Saat mereka melangkah ke ring, Yuri bertanya kepada Ray apakah ada alasan khusus mengapa dia mengikuti ujian. Ray tetap diam, dan Yuri mengatakan dia dapat melihat bahwa dia lebih siap dibandingkan dengan peserta lain. Ray kemudian menjawab bahwa dia memiliki sesuatu yang perlu dia lakukan apapun yang terjadi, itulah sebabnya dia tidak bisa membiarkan Yuri menghentikannya. Yuri tersenyum ketika dia mendengar ini, dan dia melepaskan aura yang luar biasa, mengingatkan Ray bahwa dia cukup kuat. Ray meyakinkannya bahwa dia menyadari hal ini, tetapi dia yakin bahwa dia akan menang.
Yuri terkesan dengan kepercayaan dirinya, dan untuk mengakhiri pembicaraan, dia menyarankan agar mereka bertempur saja. Yuri memulai dengan serangan pertama, dan dia meluncurkan serangkaian bilah mana ke Rei. Rei mengeluarkan pedangnya untuk mencoba dan memblokir bilah, tetapi dia berjuang. Tampaknya, Yuri menggunakan keterampilan yang disebut konversi mana yang memungkinkan pengguna untuk memanipulasi mana mereka dengan bebas. Saat itu, Yuri mengejutkan Rei dengan serangan yang kuat dan luar biasa yang hampir menghancurkannya, tetapi dia berhasil menghindar tepat waktu. Yuri tersenyum jahat mengatakan Rei beruntung telah menghindari serangan itu, tetapi Yuri bosan untuk tetap bertahan, dan dia memutuskan untuk menyerang sebagai gantinya. Dia berlari ke arahnya, tetapi Yuri tidak akan membiarkannya mendekatinya dengan mudah. Dia melemparkan beberapa serangan jarak jauh padanya, tetapi dia memblokirnya menggunakan penghalang mananya. Rei kemudian berlari ke arahnya, dan dia mengayunkan pedangnya dengan sangat keras dalam upaya untuk memenggal kepalanya, tetapi dia melompat mundur. Saat dia masih di udara, Rei mencoba untuk menghabisinya dengan tombak apinya. Tetapi Yuri menggunakan keterampilan konversi mono untuk menciptakan perisai untuk melindungi dirinya sendiri. Perisainya mampu menahan serangan tombak Rei yang kuat, tetapi dia mengakui bahwa dia telah mencoba yang terbaik. Rei, di sisi lain, khawatir karena pertahanannya tampak sangat sempurna. Tanpa ragu, Rei dapat melihat bahwa dia benar-benar kuat. Yuri kemudian melakukan langkah selanjutnya dengan meluncurkan beberapa sinar jarak jauh ke Rei, memaksanya untuk berlari di sekitar arena dalam upaya untuk menghindar. Rei mengakui bahwa serangan Yuri merepotkan, dan Yuri, di sisi lain, mengejeknya, mengatakan dia tidak memiliki peluang jika dia berpikir dia bisa berlarian untuk menang. Rei kemudian berbalik ke arahnya, dan dia menguncinya dengan serangannya percaya bahwa semuanya telah berakhir untuknya. Namun, Rei memiliki sesuatu yang lain yang direncanakan. Saat serangan akan mengenainya, dia mengaktifkan peningkatan fisiknya dan memotong semua yang dilemparkan Yuri padanya, mengejutkannya. Namun, dia belum selesai dengan Rei. Yuri mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang dapat menggunakan 3 warna. Namun, dia mengejutkannya, mengatakan dia juga bisa menggunakan peningkatan tubuh. Dia mengaktifkan keahlian itu dan kemudian menyulap sabit menggunakan keahlian utamanya. Tiba-tiba, dia menghilang tepat di depan Rei, dan saat dia muncul kembali, dia berada di belakangnya. Rei hampir kehilangan kepalanya, tetapi berhasil berbalik tepat waktu untuk memblokir serangan itu. Rei terdorong ke belakang dari serangan yang luar biasa dan seberapa cepat Yuri. Rei segera mendapati dirinya dalam posisi bertahan lagi saat Yuri memburunya. Rei tidak percaya dengan jumlah kekuatan luar biasa yang dimiliki gadis itu, dan karena ini, dia memutuskan untuk bertindak ekstrem. Dia membiarkan Yuri mendekat dan dia meraih tangannya. Tapi, Yuri mengejeknya karena ini, percaya bahwa tidak ada gunanya. Tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu yang salah dengannya, dan sebelum dia menyadarinya, Rei telah mencuri keahlian peningkatan tubuhnya. Dia mulai terhuyung mundur dengan kesadaran bahwa kekuatannya meninggalkannya. Tanpa cara untuk membela diri, Rei mendapatkan celah sempurna untuk mendaratkan pukulan sempurna tepat ke dadanya. Yuri batuk kesakitan saat dia jatuh ke tanah. Dia tidak percaya bahwa Rei sebenarnya menyembunyikan kekuatan sejatinya selama ini. Dengan Yuri di tanah dan tidak dapat melawan balik, Rei dinyatakan sebagai pemenang duel. Kemudian, Yuri bangun di rumah sakit dan melihat Rei dan ayah berdiri di sampingnya. Keduanya senang melihatnya kembali hidup dan dia mengakui bahwa dia benar-benar kalah dalam pertarungan. Dia memberitahu Rei bahwa dia tidak menyangka dia sekuat ini. Yuri kemudian bertanya kepadanya mengapa dia datang mengunjunginya. Dengan suara dan sikap rendah hati, Rei menundukkan kepalanya, menanyai Yuri apakah dia bersedia bergabung dengan partainya. Yuri terkejut ketika dia mendengar ini, dan Rei memberitahunya bahwa setelah menilai kembali pertempuran, dia juga dipromosikan ke peringkat. Rei mengakui bahwa mereka membutuhkan Yuri jika mereka ingin memiliki kesempatan untuk menaklukkan ruang bawah tanah yang sulit. Rei masih berbicara ketika Yuri memotongnya dengan tertawa terbahak-bahak, mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat menarik. Yuri tidak menyeret lebih jauh, dan dia memberitahu Rei bahwa dia tidak keberatan mengikuti jejaknya. Rei senang mendengar ini, dan keduanya berjabat tangan untuk menutup kesepakatan. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar dengan ganas, membuat Rei benar-benar khawatir. Dia bertanya-tanya apa yang bisa terjadi, dan tanpa dia ketahui, Kronos sebenarnya mencoba untuk melepaskan diri dari tempat dia di penjara, dan yang dia butuhkan hanyalah sedikit kekuatan lagi untuk melakukannya. Ketika guncangan berhenti, Rei ingat bahwa di kehidupan masa lalunya, banyak gempa bumi serupa dengan ini telah terjadi sebelum ruang bawah tanah Ikapukuro kemudian runtuh. Rei menyadari bahwa mereka sudah mencapai batas waktu untuk dungeon break. Meskipun ruang bawah tanah cukup sulit untuk ditaklukkan, Rei tidak berpikir mereka punya pilihan pada saat ini.
Saat itu, dia memberitahu kedua gadis itu rencananya untuk menaklukkan ruang bawah tanah, dan ini membuat mereka sangat ketakutan. Mereka mengingatkannya bahwa ruang bawah tanah adalah yang paling sulit di wilayah ini, yang membuatnya semakin berbahaya bagi mereka bertiga. Yuri kemudian bertanya kepadanya apakah dia menyarankan agar mereka menaklukkan ruang bawah tanah karena gempa bumi yang terjadi, dan Ray mengakui bahwa dia memiliki firasat buruk tentang itu. Ray mengatakan bahwa ada beberapa laporan mengenai monster abnormal, dan dia ingin percaya bahwa itu adalah prasyarat untuk sesuatu yang lebih berbahaya. Yuri tidak terlalu peduli dengan apapun yang dikatakan Ray selama dia mengikuti jejaknya. Menyadari bahwa Yuri ikut serta, Aya juga meyakinkan Ray tentang dukungannya. Ray senang mendengar ini dan dia berterima kasih kepada mereka atas dukungannya. Keesokan harinya, Ray dan kelompoknya mengajukan permintaan untuk menaklukkan ruang bawah tanah Ikebukuro ke Hinata. Permintaan mereka disetujui, dan ketiganya menuju ke pintu masuk ruang bawah tanah. Menjadi orang gila seperti dia, Yuri sangat bersemangat untuk mengambil ruang bawah tanah. Aya menyebutkan bahwa akan lebih baik jika mereka memiliki cukup banyak orang untuk membantu, tetapi Ray mengatakan ini tidak mungkin karena asosiasi terbatas pada jumlah penyihir peringkat A yang dapat mereka kerahkan. Dia kemudian mengatakan alangkah baiknya jika orang tertentu bernama Oikawa bersama mereka. Sebelum regresi, Oikawa dikenal sebagai salah satu yang terbaik di Jepang. Ray takut Kronos akan muncul lagi jika dungeon break terjadi, dan dia bertekad untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi. Sebelum masuk, para gadis mendesak Ray untuk menyelesaikan formalitas dan memanggil mereka dengan nama biasa mereka. Untuk tidak membuang waktu lagi, dia menyetujui ini, dan ketiganya melangkah ke ruang bawah tanah setelah itu. Setelah masuk, monster pertama yang mereka temui adalah iblis tengkorak level 71. Ray terkejut melihat ini karena monster itu adalah bos di ruang bawah tanah, tingkat rendah lainnya tetapi sudah muncul di pintu masuk ruang bawah tanah. Tanpa rasa takut, ketiganya menyerbu ke arah iblis tengkorak dan segera memasang penghalang mana. Ray menyadari bahwa menyingkirkan penghalang mana adalah hal pertama yang harus dilakukan, dan dia menembakkan tombak api ke penghalang itu. Namun, satu pukulan dari tombak api tampaknya terlalu lemah untuk menghancurkan penghalang itu. Aya dan Yuri kemudian melepaskan upaya gabungan mereka untuk menghancurkan penghalang, memberi Ray kesempatan terbuka untuk berlari ke arahnya, dan mengirisnya menjadi dua. Seperti biasa, mengalahkan iblis tengkorak memberi mereka monoston hijau besar. Ray memuji para wanita atas pengaturan waktu mereka yang sempurna dalam menjatuhkan penghalang. Yuri kemudian akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bertanya kepada Ray bagaimana dia bisa menggunakan begitu banyak keterampilan. Ray membutuhkan waktu sebentar, tetapi dia akhirnya menjawab mengungkapkan bahwa dia memiliki kemampuan yang disebut skill drain. Para gadis bingung dengan ini, dan Ray menjelaskan bahwa hanya dengan menyentuh dia dapat mencuri keterampilan orang lain. Akhirnya, Yuri menyadari apa yang terjadi selama duel mereka. Namun, Ray meyakinkan Yuri bahwa dia telah mengembalikan keahliannya. Aya, di sisi lain, benar-benar terpukau karena dia tidak menyangka Ray memiliki keterampilan yang begitu kuat. Dia akhirnya menyadari mengapa Ray ingin mereka mengambil ruang bawah tanah, dan dia menyimpulkan bahwa mereka berada di tangan yang aman selama Ray bersama mereka. Aya juga bertekad untuk memastikan bahwa dia tidak menjadi beban bagi tim. Dengan ini, tim melanjutkan perjalanan mereka lebih dalam ke ruang bawah tanah, dan tak lama kemudian mereka tiba di kamar bos. Aya menunjukkan bahwa gemuruh tanah semakin intens. Dia terpaksa bertanya apakah mereka benar-benar memiliki apa yang diperlukan untuk menghadapi monster bos. Ray kemudian memberitahu Aya bahwa mereka telah mengalami peningkatan level dalam perjalanan mereka ke kamar bos. Dan dengan ini, dia percaya bahwa mereka seharusnya bisa melakukannya. Aya mengakui bahwa pria itu benar dengan analisisnya, dan dia siap untuk membuktikan kepada tim bahwa dia bukan kelemahan. Tiba-tiba sesuatu muncul di belakang dan meraih Aya sebelum ada dari mereka yang bisa bereaksi. Mereka berbalik untuk melihat makhluk yang menakutkan, malaikat maut level 89, yang merupakan bos ruang bawah tanah. Ray sangat terkejut dan ketakutan karena bos seharusnya tidak keluar dari kamarnya. Ini meninggalkan beberapa pertanyaan yang berputar-putar di kepalanya, tetapi fokus utama dari semuanya adalah bahwa mereka berada dalam kekacauan yang dalam. Ray kemudian memberitahu Yuri bahwa segalanya mungkin terlihat buruk, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menyelamatkan Aya. Ray berteriak pada Aya untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Rupanya, Aya mampu memasang penghalang mana untuk mencegah dirinya hancur. Tetapi pada saat yang sama, Ray khawatir karena Aya mungkin memiliki kumpulan mana yang besar, tetapi masih ada batasnya. Meskipun pilihan terbaik baginya adalah menggunakan Abyss Flame-nya, dia tidak bisa karena Aya akan terjebak dalam baku tembak. Satu-satunya solusi untuk masalah ini adalah dengan benar-benar menemukan cara untuk membantunya keluar dari situasi tersebut. Ray kemudian memberitahu Yuri bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan perhatian tentakel, dan dia mendesaknya untuk menemukan cara untuk menyelamatkan Aya. Dengan rencana yang tampaknya solid, keduanya menyerbu ke arah monster itu. Ray menempatkan dirinya secara langsung di tempat monster itu menghadap dan hampir terkena tentakel, tetapi dia nyaris menghindarinya. Kerusakan dari tentakel itu menghancurkan lantai, mengejutkan Ray. Dia langsung sadar dia akan tamat jika terkena serangan langsung.
Saat dia pikir sudah aman, salah satu tentakel muncul dari belakang. Ayah yakin orang itu akan habis saat dia meneriakkan namanya kesakitan. Untungnya bagi Ray, dia bisa keluar dari situasi sulit itu menggunakan monahan dan dia menghela napas lega. Saat kekacauan terjadi, Yuri mendapat kesempatan mencapai monster itu. Dia mengayunkan sabitnya, berharap mendaratkan serangan kritis, tetapi serangannya terpental, dan saat itulah mereka sadar monster itu punya skill penguat. Yuri terpaksa mundur sebelum dia dihancurkan di antara tentakel besar monster itu. Ray memeriksanya, dan dia meyakinkan orang itu bahwa dia baik-baik saja. Namun, keduanya bisa melihat ada sesuatu yang aneh dengan semua ini. Biasanya, monster tentakel selalu memiliki pertahanan rendah, dan ini pertama kalinya Ray melihat monster dengan skill penguat. Selain daftar hal aneh yang terjadi di sekitar monster itu, ia berada di luar kamarnya. Tanpa dia ketahui, Kronos memainkan peran besar dalam semua yang terjadi tepat di depannya. Namun, monster itu menyerang mereka dengan begitu marah sehingga mereka tidak punya waktu untuk mulai memikirkan apa yang harus dilakukan. Saat dia terjebak di dalam penghalang pelindungnya, ayah percaya bahwa apa yang dihadapi dua orang itu pada dasarnya adalah kesalahannya. Dia sadar bahwa dia terlalu pasif karena dia selalu bergantung pada Ray untuk memperbaiki semuanya. Dia mulai memutar otaknya untuk memikirkan sesuatu yang bisa dia lakukan untuk membantu dalam situasi tersebut. Yuri dan Ray segera memiliki masalah besar karena mereka hampir kehabisan mana berkat banyaknya pertempuran yang telah mereka ikuti. Ray hampir menyerah pada situasi itu ketika dia tiba-tiba mengingat sesuatu. Dia berteriak pada ayah, menyuruhnya untuk menyerang mereka dengan fusi mananya. Ayah terkejut mendengar ini, dan hal yang sama berlaku untuk Yuri yang menganggap skill itu tidak berguna karena menghabiskan banyak mana. Ray mengerti mengapa mereka berpikir demikian karena skill itu dianggap tidak berguna di kehidupan masa lalunya juga. Tapi berkat mage tertentu, nilai skill itu kemudian ditemukan. Mage yang dimaksud tidak lain adalah ayah sendiri, karena dialah yang menyadarinya sebelum regresi. Ayah juga ragu-ragu tentang skill itu karena dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Tapi karena Ray memintanya untuk melakukannya, dia bersedia. Tepat saat itu, ayah melepaskan skillnya, dan itu mengenai keduanya seperti yang direncanakan. Anehnya, Yuri menyadari bahwa mananya mulai pulih, tetapi Ray hanya tersenyum karena dia tahu esensi dari skill itu. Ternyata, fusi mana memiliki efek yang membagikan mana pengguna, tetapi itu adalah skill yang hanya bisa dikuasai oleh mage dengan jumlah mana yang besar. Ayah senang ketika dia melihat ini, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa jumlah mana yang dia bagikan tidak cukup. Kemudian dia menyadari bahwa pembagian mananya dibatasi karena penghalang mana yang dia aktifkan. Untuk membantu tim dengan benar, dia melepaskan penghalang mananya, memberikan monster itu kesempatan untuk menggenggamnya dengan erat. Namun, ayah dapat melepaskan semua miliknya untuk digunakan oleh keduanya. Setelah dia selesai melakukan ini, dia dengan lemah memberitahu keduanya bahwa sisanya terserah mereka. Dengan pengorbanan rekan tim mereka, keduanya menjadi sangat bertekad untuk mengalahkan monster itu apapun yang terjadi. Keduanya menyerbu ke arah monster itu, siap untuk mencabik-cabiknya untuk menyelamatkan Yuri. Karena mana mereka telah dipulihkan, mereka memiliki apa yang diperlukan untuk menembus pertahanan monster itu menggunakan skill peningkatan mereka. Mereka mulai menghancurkan monster-monster itu ke kiri dan ke kanan, dan Ray mendesak Yuri untuk mempertahankan momentum agar mereka bisa menyelamatkan ayah. Ray mendapat kesempatan untuk mencapai ayah, tetapi monster itu selangkah lebih maju dari mereka. Monster itu segera memindahkan posisi ayah, membuat segalanya menjadi lebih sulit bagi mereka. Ray dengan mudah menyadari bahwa dengan keadaan yang ada, mereka tidak akan bisa mencapai ayah. Namun, Yuri meyakinkannya bahwa dia akan membuka jalan untuknya. Yuri kemudian memanfaatkan skill utamanya untuk melepaskan begitu banyak aura, menciptakan tangga untuk Ray panjat agar dia bisa mencapai ayah. Ray berterima kasih atas bantuannya, dan dia bergegas menuju ayah dengan tangga. Monster itu mencoba menghalangi jalannya dengan beberapa tentakelnya, tetapi Ray dengan mudah menebangnya dengan amarah yang besar. Dengan begitu banyak kecepatan dan tekad, dia mencapai ayah dan dia memotongnya dari cengkraman monster itu. Ray berhasil mencapai tanah dan dia memeriksa ayah untuk memastikan dia baik-baik saja. Ayah membuka matanya dan tersenyum, mengatakan Ray sama mengesankannya seperti biasanya. Yuri kemudian bergegas, memberitahu ayah bahwa dia benar-benar menyelamatkan mereka dengan skillnya. Yuri mengakui bahwa ayah memiliki beberapa keberanian tentang dirinya. Meskipun mereka telah menyelamatkan ayah, misi utama untuk mengalahkan monster itu tetap ada. Ray dan Yuri bergegas menuju monster itu, tetapi segalanya menjadi lebih sulit karena ia meregenerasi tentakelnya. Yuri menyadari bahwa mereka telah menemukan diri mereka dalam situasi yang sulit, dan dia bertanya kepada Ray apa langkah mereka selanjutnya. Ray kemudian memberitahu Yuri untuk menyerahkan sisanya kepadanya, dan meskipun dia skeptis, dia setuju untuk membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Ray bergegas menuju monster itu, meyakinkan Yuri bahwa dia akan menghabisinya. Yuri terkejut ketika dia menyadari bahwa Ray berlari menuju monster itu tanpa senjata di tangan. Tepat saat Ray akan mencapai tubuh utama monster itu, ia meregenerasi salah satu tentakelnya untuk menghalangi jalannya. Ray kemudian memanfaatkan kekuatan overclock, berharap untuk menggandakan daya tembaknya sebelum menggunakan Abyss Flame.
Seluruh tubuhnya diliputi aura gelap saat dia melepaskan api yang kuat pada monster itu yang pada akhirnya merobek kepalanya. Monster itu jatuh ke tanah, dan ini mengejutkan Kronos yang tidak menyangka Grim Reaper akan dikalahkan. Meskipun demikian, dia bertekad untuk memastikan bahwa Ray dan teman-temannya tidak keluar hidup-hidup. Tim masih merayakan kemenangan mereka ketika cairan gelap muncul dari tubuh monster yang kalah dan langsung menuju Aya. Hampir menusuknya, tetapi Ray dapat mengeluarkannya dari jalan tepat pada waktunya. Ray menyadari bahwa cairan itu semakin kuat dan dia berteriak pada gadis-gadis itu untuk melarikan diri. Saat mereka berlari menuju pintu keluar, Ray berharap mereka tidak mati karena mereka telah berhasil menghentikan dungeon dari runtuh. Tepat saat mereka akan mencapai pintu keluar, cairan itu mendapatkan keunggulan atas mereka. Ketiganya akan ditelan ketika perisai emas menutupi mereka dan suara tegas menyuruh mereka untuk minggir. Tim berbalik untuk memeriksa penyelamat mereka, yang tidak lain adalah Oikawa Hikaru yang perkasa. Gadis-gadis itu terkejut ketika Oikawa memperkenalkan dirinya karena Ray telah menyebutkan namanya sebelum mereka memasuki dungeon. Ray mengakui bahwa dia adalah orang yang sama yang dia inginkan bantuannya. Pada dasarnya, Oikawa lebih kuat dari mereka semua karena dia saat ini adalah mage peringkat S. Selain itu, dia dikenal sebagai Raja Kuning sebelum regresi Ray. Ray tahu bahwa mereka akan hancur jika Oikawa tidak tiba tepat pada waktunya untuk melindungi mereka dengan sihir penghalangnya. Oikawa mengedipkan mata pada mereka, mengatakan dia senang dia berhasil tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Oikawa menyebutkan bahwa dia berada di dungeon lain yang merupakan permintaan dari negara. Namun, dia dihubungi oleh seorang yang tidak lain adalah Hinata. Oikawa kemudian mengejutkan Ray dengan mengatakan kepadanya bahwa dia mengenalnya karena dia adalah saudara Kai. Oikawa meyakinkan Ray bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia hanya tertarik padanya. Ray lega mendengar ini, dan dia akhirnya berterima kasih kepada Oikawa atas bantuannya. Oikawa tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang terlalu serius, dan dia memberitahu Ray bahwa dia benar-benar melakukan sesuatu yang mengesankan untuk mengalahkan bos dungeon. Saat itu juga, batu mana dari monster yang dikalahkan jatuh dan Oikawa terkejut melihat ukuran batunya. Oikawa menyadari bahwa bos dungeon itu cukup kuat, dan dia melemparkan batu mana itu ke Ray yang hampir tidak bisa menangkapnya sebelum jatuh. Oikawa memberi selamat pada Ray, mengatakan dia menantikan lebih banyak darinya. Setelah mengatakan ini, Oikawa keluar dari dungeon dan tim mengikuti. Ketika mereka memasuki gedung asosiasi, Yuri menyebutkan bahwa Oikawa adalah orang yang menarik dan Ray setuju dengannya. Hinata terkejut ketika dia melihat tim datang dan dia mulai berteriak bertanya apakah mereka baik-baik saja. Hinata khawatir tentang tim karena mereka terlalu lama berada di dungeon. Hinata memarahi Ray karena langsung menuju ke dungeon setelah menyerahkan formulir pendaftarannya meskipun dungeon itu lebih berbahaya daripada yang lain. Hinata kemudian bertanya kepada mereka tentang kemajuan dungeon, mengharapkan mereka masih berada di tingkat pintu masuk. Hinata dan sesama petugasnya hampir mengalami kejang otak ketika Ray menyebutkan bahwa mereka telah menaklukkan seluruh dungeon. Mereka tidak bisa mempercayai mata dan telinga mereka menyebabkan mereka berteriak seperti orang gila. Informasi tentang dungeon Ikebukuro yang ditaklukkan segera mulai menyebar. Guild mulai berlarian untuk mencoba mencapai orang yang menaklukkan dungeon. Ketika berbicara kepada pers, Ai mengatakan dia akhirnya memiliki cukup uang untuk menutupi biaya pengobatan saudara perempuannya, dan selain itu dia berterima kasih kepada Ray atas kesempatan besar ini. Isoyama dan anggota partainya benar-benar kesal ketika mereka melihat ini, tetapi Isoyama masih ingin percaya bahwa Aya curang. Hal yang sama berlaku untuk Kai, yang sangat marah karena Ray lah yang menaklukkan dungeon. Berita tentang Ray yang menaklukkan dungeon menyebar kemana-mana, terutama karena dia dikenal sebagai tidak berwarna sebelumnya. Obrolan grup menjadi heboh dengan teman-teman yang saling memanggil, menyarankan agar mereka semua meminta maaf karena telah membicarakan Ray. Sementara semua orang berbicara tentang betapa mengesankannya Ray, dia berpikir tentang bagaimana dia akan menjadi lebih kuat karena dia dapat menaklukkan dungeon berkat bantuan yang dia dapatkan dari orang lain. 3 hari kemudian, Ray pergi ke asosiasi karena Hinata memanggilnya, mengklaim bahwa ada sesuatu yang perlu dia dengar. Ray dan para gadis terkejut ketika Hinata memberitahu mereka bahwa mereka telah menerima permintaan untuk menaklukkan dungeon tertentu. Aya tidak percaya ini karena mereka baru saja menjadi penyihir peringkat A, dan Hinata mengatakan ini mungkin berkat pencapaian terbaru mereka. Pada dasarnya, eksplorasi dungeon biasanya diminta oleh penyihir sendiri, tetapi ditawari permintaan formal adalah sesuatu yang hanya diizinkan asosiasi untuk sejumlah penyihir. Aya tersenyum memberitahu Ray bahwa semua orang mengandalkannya, tetapi Ray tidak setuju, mengatakan seluruh pihak diperlukan. Ray kemudian bertanya kepada Hinata siapa yang membuat permintaan itu, tetapi dia memberitahu Ray bahwa dia tidak dapat menjawab karena orang-orang di atas menyuruhnya untuk merahasiakannya. Seperti yang diharapkan, Yuri ingin mereka menerima misi hanya karena kedengarannya menyenangkan. Ray wajib menerima karena itu dibuat melalui asosiasi, jadi seharusnya tidak ada yang mencurigakan. Saat itu, Hinata menyebutkan bahwa seorang penyihir peringkat S akan menemani mereka dalam misi. Keesokan harinya, partai pergi ke lokasi tempat mereka akan bertemu dengan penyihir peringkat S tersebut. Aya penasaran untuk melihat siapa orang itu nantinya.
Sesaat mereka bertemu dengan orang itu, dan yang sangat mengejutkan mereka, itu adalah Oikawa. Saat mereka melangkah ke dalam dungeon, Ray menyebutkan bahwa dia tidak pernah berpikir Oikawa akan menjadi orang yang mengantar mereka, dan Oikawa tersenyum, mengatakan dia sudah tahu, tetapi dia ingin merahasiakannya. Oikawa kemudian menyebutkan bahwa dia menantikan misi itu karena seluruh dunia juga mengawasi mereka. Aya terpesona dengan betapa riangnya Oikawa, dan Ray setuju dengannya, tetapi mengingatkannya bahwa pria itu masih seorang penyihir peringkat S bahkan pada saat itu. Ray kemudian bertanya kepada Oikawa apakah benar ada mekanisme rumit di dalam dungeon, dan Oikawa mengatakan ya. Rupanya, tim pengintai kembali dengan laporan bahwa ada dinding api yang menghalangi jalan. Ray penasaran tentang ini, dan dia bertanya bagaimana mereka seharusnya menghadapinya. Oikawa kemudian mengingatkan mereka bahwa dia memiliki keterampilan penghalangnya, dan selama dia bersama mereka, firewall tidak berarti apa-apa. Ray memperhatikan bahwa pria itu terlalu percaya diri, dan dia bertanya-tanya apakah dia pikir dungeon itu akan mudah. Seolah-olah Oikawa dapat mendengar pikirannya, dia memberitahu Ray bahwa dia akan melihat betapa kerennya dia begitu. Dia melihatnya beraksi karena dia akan menjadi orang yang membawa seluruh tim. Tiba-tiba, gelombang monster muncul di tempat kejadian, dan Ray menyuruh timnya untuk bersiap bertarung. Dia juga tertarik untuk melihat seberapa kuat seorang penyihir peringkat S sebenarnya. Tiba-tiba, dia melihat Oikawa duduk di sudut dengan ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Oikawa menyuruh ketiganya untuk menangani monster karena dia tidak begitu akrab dengan jenis monster yang saat ini mereka lawan. Aya mengingatkan Oikawa tentang apa yang dia katakan tentang menjadi orang utama, tetapi Ray hanya menyuruh timnya untuk menghadapi monster dan melupakan pengecut itu. Ketiganya mengambil sikap mereka, dan mereka mulai melontarkan serangan jarak jauh ke monster yang datang. Yuri dengan percaya diri mengejar monster, mengatakan bahwa mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan monster yang mereka lawan di masa lalu. Aya dan Yuri mengalahkan sebagian besar monster, dan Ray menghabisi sisanya dengan tombak apinya. Oikawa terpesona ketika dia melihat ini. Dan setelah monster dikalahkan, Aya dengan gembira merayakan bersama Ray. Oikawa akhirnya berdiri dari tempat dia bersembunyi, mengklaim bahwa dia benci serangga, dan dia berterima kasih karena mereka menyelamatkan hidupnya. Tiba-tiba, beberapa serigala muncul dari belakang dan menyerang Oikawa, tetapi dia menjadi serius dan menjepit mereka di dalam kotak persegi, yang pada akhirnya membunuh mereka dengan cukup mudah. Ray dan timnya terkejut ketika mereka melihat ini, dan Ray bertanya kepada Oikawa keterampilan macam apa yang baru saja dia gunakan. Oikawa menyebutkan bahwa keterampilan itu disebut kotak persegi, dan itu adalah salah satu keterampilan penghalangnya. Namun, keterampilan itu tidak dapat digunakan melawan musuh yang besar. Ray benar-benar kagum karena dia pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia akan menyaksikannya. Setelah monster ditangani, Oikawa menyarankan agar mereka terus bergerak. Saat Ray berjalan di belakangnya, dia benar-benar kagum pada Oikawa karena dia adalah perwujudan dari seperti apa seorang peringkat S seharusnya. Sesaat mereka tiba di dinding api, dan itu seperti yang dikatakan laporan. Intensitas api dapat dirasakan beberapa meter jauhnya bahkan tanpa mendekat. Saat itu, Oikawa melangkah maju, dan dia menciptakan jalan melalui api dengan sihir penghalangnya. Tim dengan bersemangat berjalan melalui lorong itu, dan mereka segera menemukan lubang lain yang mengarah ke kamar bos. Karena mereka semua sudah siap, Ray menyarankan agar mereka pindah ke kamar bos. Jauh di lubuk hati, Oikawa sedang menunggu untuk melihat apa yang mampu dilakukan Ray karena dia ingin tahu apakah dia penipu atau dia orang yang sebenarnya. Saat mereka melangkah ke dalam ruangan, Ray mengeluh tentang betapa panasnya, yang jelas menandakan kekuatan musuh yang akan mereka hadapi. Bos akhirnya keluar, dan ternyata itu adalah pakaian api level 68. Hanya penampilan bos saja sudah membuat Ray merinding. Ray panik saat monster itu berjalan ke arah mereka, dan dia menyuruh tim untuk memasang penghalang mana. Namun, Oikawa mengatakan kepadanya bahwa tidak perlu untuk ini. Monster itu melepaskan nafas apinya ke arah mereka, tetapi Oikawa dengan mudah memblokirnya menggunakan sihir penghalangnya. Ini pada akhirnya membuat Ray terkejut, dan Oikawa memberitahu Ray bahwa dia akan menangani pertahanan sementara mereka menangani serangan. Ray mengakui perintah itu, tetapi dia meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan apa yang harus dilakukan. Dia menemukan bahwa penghalang itu bisa gagal kapan saja jika terkena pukulan parah. Ray berpikir untuk menggunakan api jurangnya, tetapi dia dengan cepat membuang ide itu karena monster itu cukup cepat. Dan selain itu adalah monster tingkat bos. Karena penggunaan mana untuk api jurang cukup tinggi, Ray menemukan bahwa dia hanya harus mengalahkan monster itu dengan cara lain. Ray kemudian memimpin serangan sambil menyuruh Yuri dan Aya untuk menemukan celah untuk menyerang. Saat dia mendekati monster itu, Ray mengaktifkan peningkatan tubuhnya dan melompat ke arahnya. Ray menipu monster itu agar berpikir dia akan menyerangnya secara langsung, tetapi Ray bermanuver di belakangnya sebelum mendaratkan serangan kritis. Yuri dan Aya juga mendukung dari belakang dengan serangan jarak jauh mereka ke monster bos.
Bahkan dengan serangan gabungan, monster itu tetap bergerak, dan ini mengkonfirmasi ketakutan Ray bahwa monster itu sangat kuat. Ray menyadari bahwa mereka akan dirugikan jika pertempuran berlanjut lebih lama dari yang diperkirakan. Ray sudah berkeringat karena panasnya yang hebat, dan dia menyadari bahwa mengalahkan monster itu dengan cepat adalah hal yang terpenting. Sementara itu, Oikawa mengawasi dari belakang, menunggu untuk melihat apa yang akan Ray lakukan karena dia berada dalam situasi yang mengerikan. Saat itu, Rai menyuruh Yuri dan Aya untuk mulai mengarahkan serangan mereka ke kaki monster, bukan ke tubuhnya. Yuri dan Aya dengan senang hati menerima rencananya, dan mereka segera mengirimkan serangan mereka ke kaki monster. Aya bahkan melangkah lebih jauh dengan memukul monster itu dengan keterampilan yang disebut peluru batu. Ini memaksa monster itu untuk mulai melompat-lompat, tetapi Ray menyadari bahwa seberapapun lincahnya ia, tidak mungkin ia bisa menghindari serangan di udara. Ray melompat ke arah monster itu, dan tepat saat dia akan mencapai monster itu, dia menutupi pedangnya dengan es, membuat Oikawa kagum. Dengan monster yang tidak dapat bergerak bebas di udara, Ray mendaratkan serangan kritis yang membuatnya jatuh ke tanah, benar-benar mengalahkannya. Gadis-gadis itu bergegas menghampirinya seperti biasa untuk memberi selamat kepadanya, tetapi dia memberitahu mereka bahwa itu semua berkat mereka. Oikawa terkesan dengan kerja tim yang baru saja dia lihat, dan dia menyimpulkan bahwa Ray sama seperti yang dikatakan laporan itu. Namun, Oikawa dapat melihat bahwa Ray masih menyembunyikan kekuatan aslinya. Saat itu Ray menyarankan agar mereka kembali ke asosiasi untuk membuat laporan mereka, tetapi Oikawa menyuruhnya menunggu. Oikawa mengeluarkan kotak persegi dan memberitahu Ray bahwa dia ingin mengujinya. Oikawa memberitahu Ray bahwa kotak itu dapat digunakan untuk menangkap monster, tetapi pada saat yang sama, itu juga dapat digunakan sebagai metode pelatihan. Oikawa kemudian berterus terang, memberitahu Ray bahwa dia ingin melihat kekuatan aslinya. Karena itu Oikawa ingin Ray mengalahkan monster yang disegel di dalam kotak. Dia meyakinkannya bahwa dia akan menyegel kembali monster itu jika mulai berbahaya, tetapi terserah padanya untuk menyuruhnya melakukannya atau tidak. Ray akhirnya menyadari mengapa Oikawa mengikuti mereka. Dan meskipun dia belum mengetahui motif sebenarnya, Ray tidak bisa melepaskan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Ray kemudian menerima permintaan Oikawa, dan Oikawa membuka segel kotak persegi itu. Saat itu, bayangan hitam menakutkan muncul dari kotak. Rupanya, monster yang berada di dalam kotak adalah monster yang mengubah penampilannya tergantung pada ketakutan lawannya. Oikawa bersemangat untuk melihat penampilan seperti apa yang akan dia lihat, dan seperti yang diharapkan, ketakutan terbesar Ray, Kronos, dengan lembut muncul dari kotak. Oikawa terkejut melihat ini, karena ini adalah pertama kalinya dia akan melihat monster seperti itu. Sementara Oikawa bersemangat tentang seluruh pengalaman baru, Ray panik.